Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swimi, mahasiswi semester 2, Program Studi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi perkembangan bermain anak usia dini menurut Jean Piaget dalam mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Diah Ningrum MED. Bermain menurut Jean Piaget adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang secara senang untuk mendapatkan kepuasan pada diri seseorang. Perkembangan bermain anak usia dini menurut Jean Piaget 1962 bahwa bermain bukan saja mencerminkan tahap perkembangan anak, tetapi juga menentukan sumbangan terhadap perkembangan kognitif itu sendiri. Lebih lanjut, Piaget menjelaskan bahwa perkembangan bermain berkaitan dengan perkembangan kecerdasan seseorang. Proses perkembangan bermain anak usia dini yaitu seseorang individu dalam hidupnya secara berinteraksi dengan lingkungan. Dengan berinteraksi, seseorang akan memperoleh skema. Menurut pandangan Piaget, skema mencakup baik kategori pengetahuan maupun proses pengetahuan dalam perolehan pengetahuan. Prosesnya ada dua, yaitu asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi adalah proses perkembangan yang menambahkan informasi baru ke dalam skema. Di mana datanya sudah ada, proses ini bersifat subjektif. Mengapa? Karena akan cenderung memotivasi pengalaman atau informasi pengetahuan yang diperolehnya. Sedangkan dari faktor akomodasi adalah proses bentuk penyesuaian lain yang adanya pengubahan atau penggantian. Skema ini adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sebelumnya. Dalam proses akomodasi dapat pula terjadi pemecahan skema yang benar-benar baru sama sekali. Dari kedua proses penyesuaian tersebut, sistem kognitif seseorang berubah dan berkembang sehingga bisa meningkat ke tahap selanjutnya. Dengan demikian, kognitif seseorang berkembang bukan karena menerima pengetahuan dari luar secara pasif, tetapi orang tersebut aktif mengkontribusi pengetahuannya. Tahapan perkembangan bermain anak usia dini menurut Jean Piaget adalah 1. Tahapan periode sensori motor, yaitu usia 0-2 tahun. Tahapan periode praoperasional 2-7 tahun. Tahapan periode praoperasional konkret 7-11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahapan periode operasional formal, yaitu 11 tahun sampai dewasa. Periode sensori motor usia 0-2 tahun. Menurut Piaget, bayi yang lahir dengan sejumlah refleks bawaan. Tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman penting dalam 6 tahapan, yaitu skema refleks muncul saat lahir sampai 6 minggu. Kedua, fase reaksi sekuler primer dari usia 6 minggu sampai 4 bulan, yang itu munculnya kebiasaan-kebiasaan. Yang tiga, fase reaksi sekuler sekunder usia 4-9 bulan. Adanya koordinasi antara penglihatan dan pemahaman. Yang keempat, tahapan koordinasi reaksi sekuler sekunder usia 9-12 bulan, di mana berkembangnya kemampuan untuk melihat sesuatu objek sebagai sesuatu yang kelihatannya berbeda. Yang kelima, fase reaksi sekuler tersier usia 12-18 tahun, di mana berkembangnya penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah tahapan awal representasi simbolik, yaitu di mana berkembang dengan tahapan awal kreativitas. Tahapan praoperasional usia 2-7 tahun. Pemikiran praoperasional dalam teori Piaget adanya prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan praoperasional adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar dan memprestasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Anak masih kesulitan untuk melihat dari sudut pandang dengan orang lain.
yaitu di mana tahapan ini berpikir simbolik, intuitif, berimajinasi. Anak dapat mengkoordinasikan objek menggunakan satu alat, di mana di sini contohnya bermain, yaitu benda berwarna merah melalui bentuk berbeda, atau mengumpulkan semua benda berbentuk bulat lalu warnanya pun berbeda. Tahapan operasional konkret usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses ini penting dalam tahapan yaitu pengurutan, di mana kemampuan pengurutan menurut ukuran, bentuk, dan ciri-ciri lainnya. Tahapan klasifikasi yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya. Dan decentering adalah mulai mengembangkan beberapa aspek dari permasalahan untuk bisa memecahkan masalah. Reversibility, di mana anak mulai memahami bahwa jumlah benda-benda dapat diubah. Konservasi, anak memahami bahwa kuantitatif panjang atau jumlah benda adalah tidak selalu sama dengan apa yang ditampilkan dari objek itu. Dan terakhir adalah penghilangan sifat egosentrisme. Jadi di sini pada tahap ini anak bernalar logika dan idealisnya dan sudah berpikir logis. Tahapan operasional formal 11 tahun sampai dewasa. Pada tahap ini diperolehnya kemampuan untuk berpikir abstrak, menular secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seseorang yang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bermain anak. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor eksternalnya yaitu adanya keadaan lingkungan sosial, kesehatan atau nutrisi, ekonomi, dan struktur psikologis. Dan dari faktor internalnya ada jenis kelamin, perkembangan motorik, intelijensi, lingkungan, dan tetap jenis kelamin dan alat permainan itu sendiri. Tipe dan jenis bermain anak usia dini menurut Piaget, yaitu ada dua, bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif adalah anak melakukan aktivitas gerakan yang melibatkan seluruh anggota tubuhnya atau panca inderanya, di mana permainan yang bermain aktif diantaranya adalah tactic play, adalah kegiatan anak yang mengutamakan keterampilan jari jemari serta membantu memahami melalui alat perkembangan, yaitu dengan penglihatannya dan perabanya. Contohnya adalah puzzle, bermain dengan soft book atau soft toys, yaitu contohnya koran yang direndam air atau bubur koran. Functional play adalah kegiatan bermain yang melibatkan panca indera dan gerakan motorik. Contohnya adalah berlari di lapangan atau berlari tempat bermain, bermain di dalam kardus, dan memencet tombol. Contoh dari constructive play adalah bermain balok atau Lego, di mana constructive play adalah permainan yang di mana di situ adalah membentuk bangunan dengan media. Creative play adalah di mana anak menciptakan berbagai kreasi dan imajinasinya. Contohnya melukis, menggambar, mewarnai, play-doh, dan prakarya. Simbolik atau dramatic play adalah keterampilan intelektual di mana anak meniru sesuatu peran tertentu. Contohnya bermain pura-pura, yaitu bermain peran, bermain boneka. Dan play games adalah permainan dilakukan menurut ketentuan dan bersifat kompetisi atau persaingan. Sedangkan bermain pasif adalah kegiatan bermain yang tidak melibatkan banyak gerakan tubuh anak, hanya melihat atau melibatkan sebagai alat indera saja, yaitu pandangan dan penglihatan. Kegiatan bermain pasif diantaranya adalah receptive play. Receptive play adalah kegiatan bermain di mana anak menerima dan membutuhkan mainan aktif melalui dari apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Contohnya bermain pentas drama.
Demikianlah presentasi dari mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga presentasi ini menambahkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.